cerita begini, oh ini Kang Sobar, iya saya sendiri. Ada apa bang? Gini bang, saya ini kan setiap gunung saya udah cobain, Gunung Jawa, Gunung Jawa Barat, udah saya jelajahi atau saya udah injak. Nah sekarang saya pengen merasakan neraka Gunung Cikuray. Nah waktu itu kita berangkat dari sini, waktu hari itu saya sampai bawa ayam hitam bang. Ya biasa kepercayaan saya lah. Itu walaupun nggak masuk akal untuk orang lain. Ketemunya si Gibran ini dari Akang ini menyusuri jejak si ayam hitam ini. Iya betul. Dan akhirnya benar-benar ketemu. Ketemu di titik yang pas. Kasih jalan, woi. Ambil kiri, ambil kiri, Pak. Ya, balap aja. Pakai sapik, pakai sapik. Minum. Ya udah. Bro. Lagi tuh. Oke, kan aku. Ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Gue masih berada di kaki Gunung Cikuray, yang juga masih coba mewawancarai salah seorang relawan yang kisahnya ini banyak banget. Relawan adalah seseorang yang bisa dibilang ikut merescue, ikut menyelamatkan dengan panggilan jiwa. Artinya kalau dia memang nggak tergerak nggak akan bisa jalan karena mereka tidak digaji. Mereka berjalan bahkan berdasarkan ongkos dan logistik sendiri, lu bayangin tuh. Dan di sini kisah-kisah ini mau gue coba dokumentasikan ya. Salah satunya adalah dari Akang paling ganteng yang sudah ada depan gue, namanya Kang siapa ini? Iya, Kang Sobar ketemu lagi. Kang Sobar ketemu lagi. Iya. Topinya keren kayak bunga matahari. Iya. Panjang umur ya. Panjang umur. Kang Sobar, ini Akang kan apa ya, bisa dibilang sebagai sosok relawan ya. Relawan ini, Kang Sobar ini nggak cuma di Gunung Cikuray sini ya. Iya. Berarti seputaran Jawa Barat, mungkin Kang Sobar udah juga malam melintang juga ya? Iya, sering. Nah, ini yang saya pengen dengar kisah Akang nih. Pernah nggak sih Akang mendapatkan kasus survivor hilang yang sudah mungkin bisa dibilang sudah lumayan lama dan itu masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup? Pernah nggak ada kisah begitu, Kang? Oh ada bang. Ada, itu saya waktu itu masih kondisi saya waktu di base camp ya. Base camp Cikuray. Setelah itu saya dari medsos, dari HP saya mendapatkan kabar bahwa di Gunung Guntur udah ada kejadian lagi. Berarti beberapa kejadian ya. Tapi yang saya tampil satu Aprijal. Nah terus yang kedua informasi sama saya itu ada yang namanya Gibran hilang. Kang Sobar adalah seorang ranger Gunung Cikuray yang selalu berusaha hadir dan ikut membantu apabila ada kejadian pendaki yang hilang maupun tersesat di seputaran pegunungan Jawa Barat. Beliau kali ini akan menceritakan tentang hilangnya seorang anak di Gunung Guntur yang sudah dilakukan pencarian namun tak kunjung ditemukan. Akhirnya Kang Sobar mencoba dengan cara yang tak biasa, yaitu dengan tata cara kearifan lokal yang mungkin bagi kita akan memandangnya sebagai hal yang tidak masuk akal, yang ternyata malah membuahkan hasil. Mari kita ikuti kisah lengkapnya yang sangat menarik untuk disimak.
Nah, setelah itu saya dapat kabar dari Pak RT dengan teman-teman bahwa Gibran itu hilang di Gunung Cikuray. Itu udah dinyatakan sah hilangnya. Maksudnya udah 24 jam hilang. Nah, itu saya dengan rekan-rekan, beberapa orang dari tim kami, satu Pak Asep, Adot, Yang Bayu, dengan yang lain-lain banyak lah. Itu kami punya tim yang namanya Relawan Cikuray. Waktu itu pertama kali diajak sama saya semua jalur ya. Saya kontekan, satu ke jalur Pemancar, kedua jalur Cinta Negara, Pamalayan, Tapak Gerot. Saya hubungi semua. Ternyata mereka itu pada sepakat untuk meluncur ke Gunung Guntur. Nah, waktu itu yang pertama kami berangkat dari sini 2 mobil ya, ditambah dari Pemancar 2 mobil. Nah, setelah itu kami ternyata rekan-rekan kami semua mungkin keketuk hatinya ya, untuk yang namanya relawan, mereka pada meluncur. Nah, di sana waktu itu udah banyak yang namanya polisi, Basarnas, BPPD, semuanya lengkap. Relawan setiap jalur itu ada. Bahkan pulau luar kota juga seperti Gunung Ciremai itu ada perwakilan. Dari mana-mana itu. Itu setelah 24 jam dinyatakan hilang? Iya. Oke. Ternyata itu sepakat banget, serempak lah itu. Nah, setelah di sana Brimob juga nggak tahu berapa kompi ya, tapi saya ngobrol-ngobrol itu lebih 70 orang. Oke. Oh, banyak ya? Banyak. Pencarian besar berarti? Betul. Dari Kapolres juga menurunkan. Terus ya semua instansi lah menurunkan. Ya akhir saya gabung. Itu waktu hari pertama ya. Nah, saya cari-cari dengan teman-teman sampai nginep waktu itu, yang pertama nginep. Nah, menginap 1 malam, besoknya juga pencarian lagi siangnya. Habis itu terus menerus seperti itu Bang. 2 hari kita pulang dulu, kompromi dengan teman-teman untuk logistik biasa. Nah, patungan lah Bang. Patungan logistik itu saya ada, kalau saya punya lagi di rumah punya saya, kalau nggak punya Pak Asep atau rekan-rekan. Berarti swadaya sendiri ya? Iya, sampai ada pakai rental mobil itu. Kalau yang 3 hari itu kita masih rental mobil, masih punya uang banyak waktu itu Bang. Nah, setelah itu 1 hari kan, 2 hari, 3 hari. Nah, ke-4 hari kita pakai motor Bang. Pakai motor, udah tipis Bang. Nah, setelah 4 hari itu Bang, waktu saya itu 4 hari itu cuma pakai motor 3 motor Bang. Berarti 6 orang ya. Berdua-berdua? Ya, yang dari jalur Pemancar udah lelah, tapi ada yang satu standby itu namanya si Bebe, si Bang itu. Nah, itu relawan beneran tuh. Mereka masuk, satu kan orangnya nggak punya pacar, nggak punya istri, masih single. Lain dengan saya punya anak, punya istri. Jadi monitor terus sama anak dan istri. Jadi yang nginep itu kalau nggak salah saya 1 malam. Setelah itu saya pepek terus Bang. Berangkat pagi-pagi, pulang pasti ada jam 1, ada jam 12. Yang penting itu kebiasaan pulang sekitar rata-rata jam 11, jam 10 malam. Oke. Besoknya gitu lagi, terus gitu. Nah, setelah pas menyatakan itu terakhir kalau mereka mau udah 7 hari, kalau saya 6 hari. Yang terakhir saya dengan Pak Asep, dengan rekan-rekan kompromi di sini. Damai, ya udah lelah lah. Tapi kesemangatan, lelahnya bukan lelah masalah fisik ya, tapi lelah dompet. Lelah dompet, betul. Oke, saya potong sedikit. Kronologis hilangnya Gibran ini gimana sih? Nah, Gibran itu persis kronologisnya hilang seperti Siap Rijal Bang. Siap Rijal. Nah, seperti Siap Rijal, jadi motifnya bukan motif arah turun, bukan motif arah naik. Jadi seperti mau kencing. Motifnya seperti itu aja terus. Seputaran tenda berarti? Seputaran tenda dan di pos tilu terus, Bang. Nah, Gunung Guntur itu ya? Iya. Terus waktu itu saya kan udah capek segala-galanya ya. Waktu itu kita berangkat hari Jumat. Hari Jumat kita berangkat dari base camp di sana. Saya habis Jumatan berangkatnya. Nah, waktu itu kita berangkat dari sini, waktu hari itu saya sampai bawa ayam hitam Bang.
Ya biasa kepercayaan saya lah. Oh. Itu walaupun nggak masuk akal untuk orang lain, tapi keyakinan saya beda. Akang berarti bisa dibilang coba cari dengan cara alternatif nih. Betul. Kalau kata orang kampung itu selisih. Kalau selisih itu untuk tukar Bang. Soalnya hitung-hitungan saya ini motifnya motif dibawa sama para gaib, maksudnya para jin. Hitungan saya, soalnya kalau dilihat pakai kasat mata itu yang 5 hari itu, yang 5 hari atau yang 6 hari itu, orang yang pencarian seingat saya itu lebih dari 800 orang per harinya Bang. Tapi tetap kan nggak ketemu. Akhirnya saya pakai cara lain. Anggap aja pakai gaib lah. Saya konsultasi dengan beberapa tokoh di sini. Itu ada termasuk orang tua kami gitu. Ada yang namanya tukar. Tukar itu selisih. Barangkali betul dibawa sama para makhluk atau makhluk halus gitu. Soalnya pakai mata ratusan orang nggak ketemu. Karena anggap aja Bang, kalau sehari yang mencari sedikitnya 500 orang, kalau 6 hari udah berapa ribu orang yang cari. Kan hitungannya begitu, tapi tetap nggak ketemu kan. Berarti maaf, ayam hitam ini tujuannya adalah untuk misal pun dia ditawan oleh makhluk gaib untuk menukarkan si korban dengan ayam ini. Betul. Ayam hitam ini ayam cemani. Iya. Yang hitam polos itu. Itu saya nggak cemani plus Bang. Yang penting ayam hitam. Oke. Cuma mau kasih sejarah doang kita pakai ayam hitam. Nah, setelah itu kami malah waktu itu hari Jumat kami ketemu dengan yang namanya Brimob ya. Nggak tahu Bah Marjang, nggak tahu Pak Udep waktu itu tuh. Kita kenal waktu itu punya masalah sedikit ya. Tapi pas di pendakian itu ketemu terus Bang. Nah itu ada sejarah Bang. Di waktu yang terakhir Jumat itu Bang, kita dengan teman-teman berdebat. Ada sejarah Bang itu mah. Saya ngambil ayam itu malah diketawain sama rekan-rekan. Diremehin, tapi itu mah nggak apa-apa ya. Orang nggak percaya nggak apa-apa, nggak memaksakan. Tujuannya juga tujuan saya lah, niat saya, uang saya, berangkatnya pun juga saya. Nggak terlalu dipikirin. Nah setelah itu Bang, kita bawa ayam ke air susu Bang. Di Gunung Guntur itu kan ada air, ibarat warnanya warna air susu, seperti susu aja Bang. Ini mata air? Mata air. Tapi warnanya seperti susu? Iya, itu di Gunung Guntur itu ada air susu, ada air kuning, ada air apa ya, satu lagi itu di puncak Kerupuyan itu namanya. Tapi yang jelas saya melepaskan ayam itu di air susu Bang. Saya sama rekan-rekan ayam ini lepasin, kita cari. Soalnya ini bakal ada kelebihan. Ayam dikasih jagung, modalnya jagung. Ayam dikasih beras, modalnya beras. Bukan berak ayam Bang. Nah, adalah beberapa orang itu apa ya? Polisi ada yang ikut, Babinsa ada yang ikut, Brimob ada yang ikut. Waktu praktek saya melepaskan ayam. Akhirnya perlombaan cari berak ayam. Yang dikejarnya itu. Supaya kenapa tuh? Maksudnya ayam ini larinya kemana? Ngejar-ngejar ayam makan kenceng. Akhirnya bekas-bekasnya. Maksud saya supaya mereka bisa menunjukkan adanya Gibran di mana. Dari kotoran ayam. Diikutin. Titiknya di mana. Oke. Nah setelah itu kita praktek, walaupun ada yang ketawa, ada yang senyum sinis, tapi nggak apa-apa, nggak dipedulikan sama saya. Yang penting tujuannya baik. Tujuan saya dilakukan. Nah setelah itu kan berangkat dari base camp itu jam 2 lah, jam 2 dari base camp jam 2 dah habis Jumatan. Setelah pos 3 di atas itu kurang lebih jam 4 lebih lah. Nah setelah itu sampai saya turun di bawah. Turun lah, nggak aja turun ya, udah sore banget. Nah setelah itu, setelah sore banget, saya di pos 1 ada orang yang teriak, sepertinya mau teriak gitunya. Tapi yang mendengar itu nggak semua orang. Nah nggak semua orang mendengar ada teriakan. Nah di pos 1 itu pas di tempat registrasi BKSDH itu. Saya akhirnya melenceng, mendengar suara itu saya melenceng.
maksudnya lari dari jalur. Keluar jalur nih. Keluar jalur. Itu kan jalur arah naik arah turun ya di pos 1 itu. Nah saya akhirnya potong kompas. Datangnya suara dari mana? Ulah kadinya beda punggungan ulah kadinya kaditu handap Turun dinya. Nah, setelah itu udah hampir maghrib lah, ya jam 5 lebih lah. Itu udah sayanya juga udah arah turun kan, udah arah turun. Pas saya potong kompas, pos kompas di belakang pos BKSDA ya. Saya melenceng ke sebelah arah, kalau arah turun arah ke sebelah kiri. Saya turun, ternyata di sana ketemu dengan yang namanya Curug Kuning. Saya padahal itu saya udah berulang-ulang kali itu ke sana, cuma arah turun bukan dari sana. Itu hari yang ketiga juga saya masuk ke sana ke Curug Kuning, tapi keluar lagi jalurnya beda. Nah waktu itu saya arah turun, kalau yang beberapa hari ke tukang mah arah naik masuk ke jalur air terjun air kuning itu. Nah setelah itu saya keluar dari jalur, ya di sana saya kaget ketemu dengan Gibran itu lagi nyandar. Nah di sana lah ya, di sana ketemu saya dengan yang namanya Adelejing. Ya namanya Adelejing itu ya setelah kesini lah, kalau itu mah nggak tahu. Nah setelah itu saya ketemu dengan Adelejing, saya nggak banyak bicara. Itu waktu itu HP kami mati. Malah saya kan ngambil kameramen gitu ya, yang dibawanya sama Pak Imam Setenolgra Putra, anaknya Pak Asep. Saya terjun, mereka juga nggak tahu saya masuknya jalur mana gitu ya. Soalnya itu kan setelah mendengar mau azan maghrib ya, saya terjun, mereka mah cari jalur yang biasa gitu ya, jalur jalan lah. Kalau saya mau potong kompas ke air terjun itu saya turun. Nah setelah itu kami ketemu dengan yang namanya si Gibran, itu sempat dikasih minum sama saya dengan si itu adek. Barulah yang namanya si Gibran itu ketemu itu pas hari ke-6, hari ke-7 lah. Tapi saya pencarian mau ke 6 hari. Nah setelah itu benar-benar itu si Gibran. Kondisinya gimana tuh saat ketemu? Tidak sadarkan diri bang. Cuma nggak pingsan, tapi bukannya tidak sadarkan diri, gimana ya? Nggak tahu nama sendiri. Kayak linglung blank gitu? Ya blank. Oke. Nah setelah itu saya kerja sama dengan si ade ya, dengan warga sana ya. Kerja sama, gendong gantian. Arahnya juga saya nggak tahu tuh, nggak tahu teh yang dekatnya ke sebelah mana gitu turun teh. Saya malah naik ke ke jurang-jurang itu, maksudnya ke pinggiran curug. Dengan ada lagi gantian sekeliawang gitu gendong. Nah setelah keluar jalur, ketemulah dengan ada jalur lagi. Tapi bukan jalur waktu kita turun ya, tapi beda lagi jalurnya. Nah di sana kita ketemu dengan yang namanya Pak Polisi Basarnas BPBD. Kasih jalan, woi. Kami akhir. Minum. Ya udah. Optaskan aku. Ada. Masa aja samping nabe. Kami tertirisan, kami tertiris karunya. Langsung masukin aja, masuk. Lampu. Yes, lampu. Oh ya siap. Yuk, siap. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini berkat Allah sama semua tim. Alhamdulillah.
Tapi itu udah menyatakan benar-benar aman. Tapi ada yang lebihnya Bang. Kita kan berangkat sama dengan Pak Agis di sini, Bambesa sini. Nah, setelah saya gendong, Pak Agis pernah sempat nanyakan ke saya, Pak Sobar, kira-kira berapa kilo? Kurang lebih 12 kilo lebih. Kurang lebih sekitar segitu. Waktu saya gendong gitu. Ternyata saya ngobrol-ngobrol di base camp waktu itu ya, ketemu ya. Ngobrol di base camp, sharing lah dengan teman-teman. Itu kan semua pendaki dengan teman-temannya itu waktu hilang, ya temannya si Gibran ya maksudnya. Teman saya Gibran itu kan tiap hari ketemu dengan saya. Jadi waktu saya ketemu juga mereka masih standby di posnya Pak RW. Nah setelah itu benar-benar menyatakan ya itu aman. Nah panjangnya cerita, waktu itu kita nyantai, beberapa hari kemudian kita barulah dengan Pak Asep dengan rekan-rekan silaturahmi sama orang tuanya. Ternyata situ si Gibran itu masih inget sama muka saya, padahal kurang lebih 4 hari kemudian atau 3 hari kemudian setelah ketemu itu. Bang. Terus berarti itu ketemunya si Gibran ini dari Akang ini menyusuri jejak si ayam hitam ini. Iya, betul. Dan akhirnya benar-benar Ketemu di titik yang pas. Oh gitu. Ya. Dan cerita dari Gibrannya sendiri di saat dia sudah ketemu Akang di rumahnya, apa Kang? Itu saya waktu itu menengok, saya nggak ketemu dengan Gibran ya. Di Gibran waktu itu keadaan lagi masih istirahat. Bahkan yang nengok itu nggak diterima. Nah waktu itu saya datang masih diterima sama orang tuanya. Saya perkenalkan diri dari Cikuray, barulah disambut. Ternyata pengakuan Gibran itu selama beberapa hari itu ketemu dengan hal-hal gaib. Apa tuh? Gimana? Ya katanya nggak ada siang, nggak ada malam, siang tuluy katanya. Itu Bang. Jadi selama hilang itu nggak makan-makan katanya. Tapi dia nggak lapar. Nggak tahu, mungkin nggak lapar. Nggak tahu juga. Ya. Tapi intinya dia selama bisa dibilang seminggu itu dia nggak makan sama sekali. Nggak. Tapi itu kan yang tawaran makan katanya banyak Bang. Oh gitu? Iya. Kata Gibran. Ya cerita. Gimana? Ya ada yang ngasih makan, ngasih minum, tapi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Oh, itu ceritanya. Gibrannya nggak mau. Iya. Itu Bang. Iya, memang kan kalau kita runut-runut beberapa kisah memang katanya kalau di alam itu kita menerima tawaran makan dari mereka dijamu, artinya kita nggak akan bisa pulang lagi. Katanya betul. Katanya begitu. Dan kalau secara logika kita, Gibran hilang dengan 7 hari, otomatis nggak mungkin dalam kondisi hidup kalau dia nggak makan. Nah, Bang, waktu itu kita mau berangkat itu sampai saya sempat berdebat kan. Kalau hitungan dokter dengan Basarnas itu pas hari itu udah menyatakan pada mundur. Yang naik cuma tim saya. Oh, tim terakhir. Iya, jadi waktu itu Bang kan hari Jumat ya. Pas ke-7 hari ya. Pas ke-7 hari itu aturan BPBD dan Basarnas itu menyatakan hilang total. Yang arah naik cuma tim kami. Yang lain arah turun semua. Nah, saya sempat berdebat waktu itu dengan teman-teman dengan yang lain. Katanya percuma naik oge. Percuma dicariin ge lamun dek kapange mah udahlah. Hari-hari yang ke belakang. Ini mah udah diikhlaskan lah. Tapi kata saya waktu itu enggak, saya belum terima kalau ini enggak ketemu. Tetap menghabiskan kepenasaran saya. Cuma beda Bang, yang lain semuanya arah turun. Cuma tim kami berapa orang lah, udah sedikit tuh kalau nggak salah sekitar 5 atau 4 orang. Cuma tim kami yang naik, yang lain nggak ada, arah turun semua. Tapi kebetulan di sana masih ada tim Brimob yang arah turun. Tapi begitu ketemu di jalur, saya naik, ikutan mereka pada naik lagi. Ikut naik lagi? Iya, orangnya kenal tuh, Brimob. Nah itu soalnya sempat cekcok Bang, itu kan para Habib juga pada turun. Ke Gunung Guntur. Iya, yang namanya dukun dari manapun juga turun Bang semuanya. Baik ajengan, dukun segala macam lah.
turun semua bang. Mulai dari ulama sampai dukun lah. Iya. Kasarnya semuanya ikut Dukun tipu bahu-bahu. juga turun semua bang. Dukun tipu juga. Turun semua itu mah. Berarti memang udah pencarian besar ya. Wah itu mana udah mendunia bang, nasional lah. Skala nasional. Dan menurut para pencari kan berbagai ragam nih, mulai dari ulama, habib sampai dukun. Ini rata-rata komentarnya mereka apa saat belum ketemu ini? Ada yang cerita dibawa sama apa itu jin domba, jurik domba. Wah banyak jin ular mah, Siluman ular. siluman ular bang. Tapi hari hitungan saya mamang sabodo teh teuing deh kunaon-kunaon penting kepanggih lah. Artinya apaan tuh? Jadi terserah mau diambil sama apapun juga yang penting bisa diambil lagi. Baik hidup maupun jasad ya. Jasadnya. Harapan kami waktu itu hanya satu. Kalau memang mati jasadnya di mana, kalau memang masih hidup harus ketemu. Itu hitung-hitungannya kesemangatan kami. Soalnya bang, sepengalaman kami itu baru itu kejadian yang namanya hilang. Kepenasaran kami semangat tiap hari. Belum pernah mengalah bang, padahal menghabiskan uang perjalanan itu sehari berangkat nggak kurang dari 1 juta. Untuk tim ya? Ya untuk tim, nggak kurang bang. Dari mulai rental mobil kita mampu sampai mau bawa motor boncengan. Itu bang. Itu benar-benar swadaya pribadi ya? Demi Allah bang, nggak bantuan bang. Ya Allah, luar biasa nih ini. Tapi ya yang namanya ketuk hati bang. Iya. Kalau nggak panggilan dari hati sih emang nggak akan bisa jalan ya itu. Nah bang, waktu itu saya sempat marah-marah bang. Marah-marah sama BKSDA bang. Saya pusing bang, sebetulnya mah. Pusingnya begini bang, kalau relawan itu ketemu dengan anggota BKSDA ya, di pos pendataan ya. Saya sempat nginterogasi mereka ya. Soalnya saya lihat mana orang perhutani, mana orang BKSDA, mana relawan, mana Basarnas ya. Sedangkan yang namanya BKSDA itu paling sedikit bang. Saya marah-marah banget itu. Sedangkan mereka kan jualan tiket bang. Kerjanya berapa orang bang? Saya marah banget itu waktu itu. Terus lanjutin. Keren nih. Tapi itu kan wajar lah ya. Saya mau relawan, tapi bukan munafik saya pencariannya, tapi saya munafik sama kinerjanya BKSDA. Di satu sisi mereka sudah berani menarik registrasi, tapi untuk pelayanannya. Iya, soalnya pengalaman saya di sini ya, di Cikuray, yang namanya petugas atau yang namanya pengurus itu 24 jam kan. Terus kami setiap pengurus yang ada di basecamp, kami tugaskan semua, naik semua. Sedangkan di sana di Guntur BKS ada berapa orang yang naik? Masih banyakkan tim kami yang naik. Padahal yang nggak dibayar ya. Marah emosi saya itu waktu itu. Terus akhirnya gimana tuh? Nah, ya ada yang terima, diakui kekurangannya anggota, ada juga ya udah kemana, udah lelah katanya. Tapi kan nggak boleh begitu. Ini tanggung jawab loh. Tanggung jawab. Masalahnya bang, gaji mereka punya, uang tiket juga punya, Bener. double kan? Bener. Nah, Itu yang jadi saya panasnya. gue demen yang begini nih, berani ngomong cuy. Ya sikat bro. Tapi ini fakta di lapangan bang. Fakta iya kalau kita. Apakah banyak anggota BKSDA atau banyak tim kami? Itu pembuktian. Di saat kita bicara kebenaran gak usah takut ya kan? Iya. Gue demen nih, kompor terus ya kan. Soalnya hitung-hitungannya begini bang, orang berjuang pasti mati ya. Nggak berjuang pun juga mati. Iya bener. Mati punya sejarah dan mati konyol. Nah, Kang ini kalau yang tadi Akang bilang kan di saat Akang coba naik kan ketemunya yang lagi pada turun. Karena kalau mungkin analisa saya, mereka sudah menghitung secara logika dengan jumlah hari pencarian dan tidak ketemu, ini kemungkinan besar sudah MD. Oh, ya. Ya kan? Kenapa itu makanya pada pelan-pelan pada mundur? Ya. Tapi alhamdulillah kan tim Akang yang menemukan ini nggak patah semangat karena Akang punya keyakinan ini orang masih tetap survive gitu ya. Iya. Soalnya hitungan saya gini bang, kalau pakai mata biasa, syariat biasa itu udah mentok. Cobalah dengan cara lain gitu maksud saya. Saya kan paling senang bang kalau ada kejadian yang di luar nalar. Sampai di mana lah. Gitu bang, ada
ada kelainan kesemangatan. Dan alhamdulillahnya apa yang akan usahakan walaupun ini di luar jalur logika tapi membuahkan hasil. Iya, itu alhamdulillah. Capek yang 1 minggu itu nggak terasa capek. Iya. Alhamdulillah. Walaupun kita udah korban uang, korban waktu, korban tenaga, tapi di saat itu ketemu semuanya terbayar, ya kan? Betul itu Bang. Puas hati Bang. Puas, iya itu betul. Jadi Dan perjuangan dan pengorbanan nggak sia-sia. itulah Kang, beda motivasinya orang yang datang dengan panggilan hati sama orang datang dengan panggilan gaji. Yeah. Ikut lagi nih gue nih. Terus Bang ada yang tidak saya lupakan ya. Dari awal kejadian dan akhir kejadian itu satu, tim kami hadir semua. Kedua, teman saya itu yang namanya si Bebe itu. Orang mah ketemu dengan si Bebe pasti ketawa, tapi kita mah berterima kasih atas perjuangan. Itu selalu hadir. Di mana ada kejadian, baik musibah alam maupun kebakaran maupun apa aja kejadian, mereka hadir. Pasti satu ada. Itu si Bebe. Kedua itu si Aji. Makanya saya berterima kasih sama mereka. Soalnya selalu membantu. Selalu setiap kejadian mereka pasti ada. Ini orang-orang bisa dibilang tanpa pamrih ya. Betul. Nah, boleh tuh Kang, ntar kamu di rumah melihatin tuh 2 orang duduk di sini Kang. Iya. Yeah. Boleh. Bisa. Oke. Bisa. Masalahnya mereka persis kayak perjalanan saya. Cuma perbedaannya mereka belum punya istri, saya udah punya anak dan istri. Nyesal jadinya? Iya. Nggak bercanda kan? Selain itu, kami pun juga mengharapkan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang suka naik gunung itu harus bisa melibatkan atau mengikuti aturan orang-orang yang ada di base camp. Soalnya setiap kejadian orang itu yang tidak mengikuti aturan, anggap aja kecil-kecilannya ya, orang yang tidak mengikuti aturan. Kalau di jalur kami ya, Cikuray itu kami di base camp itu terpampang nomor kontak petugas di base camp. Nah, beberapa kejadian orang yang tidak mengikuti aturan base camp atau aturan saya kalau di Cikuray itu yang nggak mau nge-save nomor kami ya, nomor petugas, itu beberapa kejadian yang perlu dievakuasi. Sedangkan mereka cuma titip salam sama keluarga, bahkan ada juga yang kejadian mereka minta tolong perlu dievakuasi, bukannya nelpon ke petugas, malah ada juga yang nelpon sama orang tuanya. Nelpon malah ke keluarga di rumah. Iya, minta bantuan. Otomatis kan kalau nyambung sama keluarga kan cari info Cikuray. Takutnya malah melebar ke bahasa sana semana. Iya. Kan bisa ditanggulin di sini bisa. Sendiri. Iya. Sedangkan pernah ada kejadian naik jalur via Kirajangot, mereka punya nomor kontak jalur pemancar, malah minta bantuan ke pemancar. Itu kan jadi repot. Cari-cari info ke sana kemarin. Itu udah beberapa kejadian, Bang. Jadi harapan kami, orang yang mau naik gunung manapun juga, tetap itu yang namanya nge-save nomor atau nyimpan nomor, itu diharapkan itu atau itu menjadikan kewajiban. Sesuai jalur pendakian, tugasnya siapa dan save nomor ya, itu. Betul. Itu penting sekali. Soalnya yang namanya pengurus gitu, dimanapun juga, itu sama tanggung jawabnya seperti itu. Dan haruslah itu mah. Jangan gengsi nge-save nomor base camp ya. Soalnya ada apa-apa mah sebelum petugas atau keamanan yang lain, tetap aja pasti yang perlu didahulukan atau yang bertanggung jawab pasti orang base camp. Orang base camp ya? Iya. Soalnya selain itu mah kan cuma tambahan, Bang. Iya. Lagian kalau bisa ditanggulangi oleh base camp sendiri, kenapa harus melebar kemana-mana ya kan? Betul.
Terus saya pesan gitu ya kepada rekan-rekan yang suka naik gunung, kalau bisa itu anggap aja mereka kan namu ya. Kalau namu berarti harus sopan santun ya, baik mau ucapan maupun pergerakan, ya maksudnya kelakuan ya, harus mengikuti aturan yang ada di base camp. Pernah ada kejadian apa Kang yang orang-orang yang bahasanya mungkin tengil ya atau gimana ya? Ya, pernah ada saya di pendakian Cikuray ya. Pernah saya datang tamu ya dari Jakarta ya. Namu sama saya ketemu langsung dengan saya dengan saya sendiri ketemu, baru nyampai ke gunung ke base camp ya, Kira Jangot ya, base camp Kira Jangot. Cerita begini, oh ini Kang Sobar, iya saya sendiri. Ada apa bang? Gini bang, saya ini kan setiap gunung saya udah cobain, Gunung Jawa Barat udah saya jelajahi atau saya udah injak. Nah sekarang saya pengen merasakan neraka Gunung Cikuray. Saya pengen merasakan neraka Gunung Cikuray. Iya. Ngomongnya begitu? Iya. Saya cepat langsung spontan emosi, tapi kita dijaga ya. Ini tamu belum tahu, kata saya. Di dalam hati saya belum tahu yang namanya gunung siapa yang punya, kata saya. Tapi kalau songong begini pasti ada kejadian, kata saya di dalam hati saya. Akhirnya saya dengan teman-teman udah ngasih kode. Orang ini tolong diawasi. Dari mulai berangkat, jangka waktu setengah jam, ikuti dari belakang. Soalnya orangnya songong banget. Mereka tamu, kita pribumi. Tapi ucapannya tidak menyenangkan. Udah ditandain mana base camp nih ya? Pasti ada apa-apa nih? Ya, Oke. Itu saya udah memperkirakan 90% memastikan pasti ada sesuatu. Nah akhirnya saya dengan rekan-rekan waktu itu ya, mereka udah berangkat, 1 jam kemudian teman saya ngikuti. Kebetulan waktu itu yang arah turun banyak, akhirnya teman saya yang udah duluan naik, saya dari belakang ngikuti. Maksudnya gantian. Takutnya begini, petugas cuma 10 orang, yang perlu dievakuasi lebih dari 10. Itu kan kerepotan, harus tambah personil. Benar. Akhirnya setelah kita naik, ternyata benar bang, perkiraan jam 5 sore mereka malah muter-muter di pos 5 bang. Nggak nyampe-nyampe ke puncak, orang lain mau udah pada turun, mereka malah muter. Masih di situ aja? Masih di situ aja, tetap gitu bang. Nah jadi ternyata mereka pada jebol kakinya nih. Jalan terus, orang mah pada tidur, pada arah turun lagi, mereka mah nyampe ke puncak enggak. Muter-muter aja? Semalaman bang, berputar-putar. Itu kejadian. Jadi saya mengimbau benar-benar harus sopan, pakai etika. Yang namanya naik gunung, mau gunung manapun juga tetap harus dijaga. Itu kan bang pesan saya. Oke, berarti yang disebut kearifan lokal itu memang sebaiknya diikutin lah ya. Ya. Nggak boleh, ibaratnya nggak cuma Cikuray lah, semua gunung itu pasti ada tata keramanya ya kan. Iya. Jangan sampai kita ya itu pendaki songong amat sih, kenapa dia sampai bisa ngomong gitu tuh, kenapa iya, sih? Bang. Nggak tahu saya juga. Itu sepertinya yang songong itu bang cuma kejadian hanya 1 kali, tapi itu dahsyatnya luar biasa. Salah ucap doang. Salah ya? ucap bang. Itu ya baru kali itu kejadian sampai jebol hak sepatu. Sepatunya sampai Jebol bang. Jebol bang. Itu minta ampun saya. Gak mau terulangi lagi mendengar orang seperti itu. Enggak, itu ketemunya gimana tuh saat mereka puter-puter itu, ketemunya gimana tuh maksudnya tuh? Teman saya kan nggak ada yang nggak tahu ya. Orang mana yang perlu diawasi. Nah saya tahu kan orangnya. Mereka mau evakuasi ke pos 6. Kejadian yang putar-putar itu di pos 5. Saya dari belakang kan ngikutin. Kebetulan pas ketemu dengan saya masih ingat orangnya. Sampai saya di tepak penuhnya gitu, bang, arah pulang arah turun. Bengong mereka, baru nyadar. Kakinya udah pada bengkak. Itu tersasarnya berarti hitungannya 12 jam. 12 jam? 12 jam bang. Sedangkan arah naik selama-lamanya cuma 7 jam. Arah naik itu 12 jam. Gila kan? Nah itu kejadiannya.
Mending di jalur kami, petugasnya banyak. Coba kalau jalur yang lain. Atau coba kalau masuk jungkrang, itu putar-putar cuma kayu satu mah ya nggak seberapa kalau hitung saya. Coba kalau masuk jurang. Iya. Itu Bang. Nah, pengalaman Akang sendiri selama, kan Akang ibaratnya yang ngebuka jalur dari wilayah sini ya, awalnya kan buat evakuasi. Ya. Itu pernah nggak nemuin tempat yang menurut Akang itu pas lagi dibuka, wah ini nggak bener nih, mendingan jangan lewat sini gitu? Oh iya, pernah Bang. Waktu kita buka jalur Cikuray via Kadajongot ya, kita ketemu di pos 5, di atas pos 5 ya. Itu ada satu kayu, kita waktu buka jalur, kita dengan teman-teman malah tersasar di sana. Berarti kita setelah keputar-putar, maka ini buat pengalaman ya. Kalau kesasar, coba aja yang di belakang, yang paling ujung, yang paling belakang, balik badan. Kalau ada yang diragukan, coba balik badan. Oh gitu? Seumpamanya ini muter ya. Nah, coba yang di belakang balik. Otomatis kan jadi berhadapan dengan yang datang. Nah itu salah satu menjarakan diri kita sendiri. Yang Akang alamin saat berputar-putar itu balik badan? Balik badan kita sendiri. Berarti jadi adu arahan dengan teman. Nah barulah di sana pada sadar. Berhadapan jadinya? Ya. Itu pengalaman saya. Oke. Kalau nggak begitu jongkok kalau ada yang diragukan. Jongkok sejenak. Itu mengembalikan kesadaran kita yang di luar nalar. Mau tidak mau kalau ragu di hati tetap harus jongkok dulu sebentar. Itu buat ini pengalaman saya ya. Iya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang lain. Wah, pasti ada lah Kang. Nah ini satu lagi Kang. Kalau misalnya kan ada beberapa tuh yang hampir semua gunung lah yang sangat dianjurkan keras untuk yang sedang menstruasi itu untuk tidak melakukan pendakian. Pernah nggak Kang ada di sini yang emang sedang menstruasi dan nekat naik? Oh, maksudnya yang lagi datang bulan ya? Itu banyak Bang. Itu pernah kejadian ada orang yang lagi mau naik Gunung Cikuray, sedangkan lagi datang bulan. Itu sebetulnya aroma darah itu kan amis ya. Memancing. Itu memancing binatang buas. Kedua, gampang keraksukan. Itu ya hal-hal gaib itu cepat masuk Bang. Penghuni gunung baik itu yang sifatnya hewan buas ataupun betul. alam sebelah akan tertarik dengan bau darah ini. Betul. Itu analisa logisnya ya. Bau darah ini menarik mereka semua. Iya. Okay. Itu udah beberapa kejadian untuk cewek itu apalagi naik Gunung Cikuray itu sebetulnya dilarang keras untuk yang lagi datang bulan naik gunung. Itu Bang. Oh gitu. Wah ini sih iya sih. Tapi nggak tahu kita ya di gunung yang lain mah. Rata-rata Kang, rata-rata begitu. Tapi kan mungkin kalau ada beberapa gunung nih ya, contoh, ada yang menurut saya masuk akal. Misalnya kayak di Lau. Di Lau itu kan nggak boleh pakai baju hijau pupus. Betul. Kan kalau secara alam sebelahnya itu baju kebesarannya para penghuni alam sebelah. Ya, sejarah tapi kalau secara secara logikanya kita, di saat pendaki tersesat kan pakai baju hijau, lu susah dicari coy. Betul, ya kan begitu. Betul, nah itu masuk akal buat saya. Nah tapi ada yang aneh nih. Di Gunung Arjuno itu nggak boleh pakai baju merah. Nah itu saya masih mencari logikanya masih nggak ketemu tuh. Itu rarangan juga ada Bang. Cikuray pun juga sama. Satu yang lagi datang bulan, kedua segala merah. Itu pun juga sama Bang. Kenapa itu? Kalau masalah itu kita pun juga kurang paham ya. Tapi itu kan dandanan pengantin ya kalau menurut sejarah. Pengantin leluhur kita Gunung Cikuray itu serba merah. Gitu Bang. Terus menghilang Bang. Kearifan lokal lah. Iya gitu. betul. Iya. Lebih baik ya nggak ada ruginya kita ikutin ya kan. Daripada beresiko lah. Oke. Iya sih, hal-hal kayak gini sih mungkin bagi sebagian orang sepele ya, tapi kan kalau sudah kejadian kan repotin semuanya. Iya. Kita orang basecamp repot lah. Basecamp manapun juga kalau nggak, ya kalau songong nggak ngikutin aturan, pasti nasibnya seperti saya lah. Kerepotan. Iya.
Dan yang namanya hari apes tuh nggak ada di tangan bro. Iya, enggak. Lu nggak usah sok-sokan, nah gini. Betul. Iya. Soalnya kita nemu ke tempat orang ya. Iya, betul. Dan juga Akang kan sebagai tim SAR ya, bisa dibilang banyak kasus-kasus yang hilang itu, yang kayak tadi Akang cerita, kan sudah ini kasusnya sih yang barusan ini hilang 7 hari, sudah melibatkan mulai dari kiai, habib, sampai dukun, sampai apa. Iya. Iya kan? Iya, betul. Iya, artinya memang ada hal-hal yang mungkin disimpulkan dia diambil ke alam sebelah. Betul, kan betul. ada yang sampai segitu tuh. Iya. Karena ini mungkin karena jasadnya nggak ketemu, secara logika kita jasadnya nggak ketemu, harusnya minimal ada jejaknya, ada apanya, ya kan? Iya. Kayak contoh tuh, kayak zaman dulu nih yang terkenal kan di Cikuray itu kasusnya si Reni. Oh iya. Nah, Iya. ya nanti next episode itu mau kita bahas. Ya. Iya. Tapi intinya kan dia nggak ketemu, Kang. Iya. Nah, itu kan, spill aja dikit. Secara analisa, nggak ketemunya itu dari warga lokal, itu berarti berhubungan dengan alam sebelah atau kenapa? Reni, berhubungan dengan alam sebelah kalau itu mas saya. Oke. Oke, itu kita bahas episode selanjutnya, bro. Iya. Oke deh Kang, kalau gitu udah thank you banget nih. Akang sebelumnya, ini kisah Akang yang barusan itu ini banget ya, karena di saat kita metode ilmiah sudah tidak bisa membuahkan hasil, akhirnya kearifan lokal berbicara. Iya, betul, ya kan? betul. Dan Akang saat itu kan melepaskan ayam itu karena secara petunjuk kearifan lokal. Betul. Dan akhirnya justru itu yang membuahkan hasil. Betul. Di saat sudah ribuan orang mencari selama seminggu full. Iya. Dan Akang dengan kearifan lokal itu akhirnya alhamdulillah Allah menjadikan itu sebagai petunjuk dari situ, ya kan? Betul. Jadi kita juga jangan meremehkan juga sih, Kang, ya. Iya. Dan intinya kita mau kan ini orang ketemu dan dengan selamat ya. Iya, soalnya apalagi kejadian Gibran itu semua instansi mengakui lah. Gitu. Mengakui kesulitan, mengakui hilangnya jejak, itu semuanya terus terang aja udah pada mengalah. Udah pada angkat tangan. Udah pada angkat tangan. Apalagi seperti itu kejadian kan aneh. Mereka mau udah menyatakan pada turun, tarik mundur semua, kita malah naik. Kan beda Bang ya, beda sama sekali. Terus yang paling saya heran, sebetulnya kepercayaan dokter pun juga harus digaris bawahi kalau hitungan saya. Gening itu pada kenyataannya beda ya, ilmu kedokteran dengan kenyataan itu beda. Orang hilang, beberapa hari kemudian kan rata-rata menyimpulkan meninggal ya. Atau dinyatakan orang 24 jam nggak makan nggak minum meninggal. Tapi pada kenyataan 1 minggu hilang nggak ada yang masih makan kan hidup. Walau alam itu ya kan. Walau alam. Ya artinya memang nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2 karena kita di gunung itu kan yang tinggal nggak hanya kita gitu. Betul. Ini sedikit nih yang gue tambahin. Ada kejadian unik nih, kita kemarin di Ranger Gunung Putri. Ya. Itu ada pendaki orang bule hilang itu lumayan lama kayak Kang ini, semingguan kalau nggak salah. Dia ditemukan selamat, nggak kelaparan, nggak kenapa-napa. Yang si bule itu menyatakan keterangannya apa? Dia di saat tersesat diundang masuk oleh kakek-kakek ke gubuk dan dia dijamu di situ. Oh iya. Akhirnya nggak lama kemudian dia ketemulah sama tim SAR, dia bilang saya dijamu di gubuk, gubuknya udah nggak ada dan dia seminggu nggak makan apa-apa. Nah itu kan artinya nggak bisa logika nih. Nggak masuk akal ya? Iya, tapi itu ada gitu. Jadi akhirnya bahkan si bule ini sendiri jadi mempercaya kalau bahwa di gunung itu memang ada makhluk selain manusia yang tinggal. Banyak misteriusnya ya? Iya, ini bule lah. Iya. Karena dia ngalamin. Yang mereka pasti nggak percaya ya, tapi kenyataan. Dia jadi, sekarang logikanya orang seminggu, karena ya oke lah kita bertahan hidup 2 hari, 3 hari maksimal lah. Iya. Nggak ada ini, pasti meninggal. Ya itulah. Tapi kehendak sang kuasa malah lain lagi ya. Luar biasa. Oke deh Kang kalau gitu. Ini berhubung Indomie kita keburu dingin. Nah kita makan dulu. Nanti baru kita lanjut cerita selanjutnya. Oke? Iya oke. Kang sebelumnya gue thank you banget nih. Iya sama-sama. Cerita lu keren banget Kang. Gue Arfi dari Jajah Malam dan Kang Sobar dari Gunung Cikuray. Undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini harus dimakan dulu Bang. Sarimi Bang, dikocek dulu. Mana jadi? Oh iya.